Salam damai saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini 21 November 2022 bersamaan hari Selasa Minggu Biasa yang ke-33. Pembacaan hari ini diambil daripada Injil Matius bab 12 ayat 46 hingga ayat 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di syurga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mungkin sukar untuk kita fahami. Ketika Yesus berkhotbah, ibu dan saudara-saudaranya mendekati murid-muridnya. Seorang berkata bahwa ibu dan saudara-saudaranya ingin bercakap dengan Yesus. Dan Yesus segera menjawab, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Jawaban Yesus pasti mengejutkan para muridnya. Lagipun kata-katanya seolah-olah memberi gambaran bahwa ibu dan adik-beradiknya tidak penting baginya. Ia seakan-akan kedengaran seperti Yesus telah menafikan mereka. Saudara-saudari, sesungguhnya di sini Yesus tidak bermaksud menghina ataupun menyangkal ibunya dan saudara-saudaranya. Sebaliknya, Yesus mengajar bahwa barang siapa yang melakukan kehendak Bapanya adalah anggota keluarganya dalam kerajaan Allah. Maka yang Yesus ajarkan adalah keutamaan agar seseorang melakukan kehendak Allah. Dengan demikian, ungkapan ini dapat bermaksud sebagai pujian kepada Bonda Maria, sebab Yesus mengakui bahwa Bonda Maria pertama-tama adalah seseorang yang melakukan kehendak Allah Bapa. Ia mendengarkan firman Allah dan taat melaksanakannya. Ini dapat kita lihat dalam Lukas bab 1 ayat 3. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ketaatan Maria kepada kehendak Bapa inilah yang menyatukannya dengan Kristus melebihi daripada hubungan darah. Maka ayat di atas tidak diartikan bahwa Yesus menyangkal ibunya, melainkan untuk mengatakan bahwa Bonda Maria layak untuk dihormati, bukan sahaja kerana ia telah melahirkan Yesus, tetapi kerana ia pertama-tama mentaati kehendak Allah. Saudara-saudari, saya percaya bahwa semua kita ingin dianggap sebagai saudara lelaki, sebagai saudara perempuan, sebagai ibu atau bapa Yesus. Namun syarat untuk hubungan ini
ialah kita perlu melakukan kehendak Bapa Syurgawi. Persoalannya, bagaimanakah saya atau kita tahu kehendak Tuhan untuk kita? Nah, saudara-saudari, sebenarnya setiap hari dalam kehidupan kita adalah satu peluang untuk melakukan kehendak Tuhan. Setiap hari kita berinteraksi dengan individu yang mungkin memerlukan telinga hati untuk didengar, untuk ditolong, atau untuk dihibur. Mungkin kehendak Tuhan untuk kita adalah untuk menjadi inklusif dan penyayang dengan setiap individu yang berada di sekeliling kita. Hari ini, saudara-saudari, mari kita sadari bahwa diri kita adalah pemberian yang berharga untuk dikongsikan dengan orang-orang yang kita temui sepanjang hari ini. Sehingga setiap mereka yang kita temui berasa diberkati dengan kehadiran kita yang ikhlas dan penuh kemurahan hati. Tuhan memberkati kita semua.